kabar semuanya? Sehat, kuat, dan semangat ya? Nah, jumpa lagi bersama saya Kastin, dan hari ini Kastin akan menceritakan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Apa nama binatang ini? Apakah ini kuda? Ups, ternyata tidak. Ini kelihatannya seperti seekor kuda, tetapi ini adalah seekor keledai. Pernahkah kalian melihat seekor keledai? Seekor kuda dan seekor keledai kelihatannya hampir sama, tetapi keledai lebih kecil. Walaupun keledai lebih kecil, namun keledai badannya lebih kuat. Seekor keledai dapat melakukan perjalanan yang jauh dan membawa banyak barang. Mengapa demikian? Karena zaman dahulu kala orang-orang menggunakan keledai ketika mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dapatkah keledai berbicara? Tentu saja tidak. Binatang tidak dapat berbicara dengan suara manusia seperti kita. Nah, jadi cerita kita hari ini menceritakan seseorang yang bernama Bileam dengan seekor keledai. Suatu ketika, Bileam dan keledainya ini pergi ke suatu negeri yang bernama negeri Moab. Dan berangkatlah mereka berdua ke negeri Moab. Di negeri itu ada seorang raja. Dia takut kepada bangsa Israel, sebab bangsa Israel ingin melewati negerinya. Tetapi Raja Moab menginginkan agar bangsa Israel tidak berjalan melewati negerinya. Untuk itu ia memanggil Bileam agar Bileam datang dan mengutuki bangsa Israel. Tuk tak tuk tak tuk tak. Keledai Bileam berjalan melalui padang, gunung, dan bukit. Tuk tak tuk tak. Mereka melewati suatu tempat yang sunyi. Di sebelah kanan terdapat padang rumput. Tiba-tiba keledai Bileam melompat ke pinggir dan masuk ke ladang. Bileam menjadi terkejut. Ia memukul keledainya agar keluar dari ladang dan kembali ke jalan. Keledai itu taat padanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi,
Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat malaikat Tuhan sehingga dia berbelok dan membuat kaki Bileam terjepit tembok itu. Lalu karena marahnya kepada keledainya itu, Bileam memukul lagi keledainya itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Tak tuk tak tuk. Saat itu mereka melewati jalan yang sangat sempit, yang tidak ada ruang gerak ke kiri atau ke kanan. Dan di sana tiba-tiba keledainya bertekuk lutut. Bileam tersentak jatuh ke tanah. Bileam sangat-sangat marah. Dia mengambil tongkatnya dan memukul lagi keledai itu sangat-sangat keras. Melihat akan hal itu, Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau tidak menaati perintahku." Kemudian Allah membuka mata Bileam. Tiba-tiba Bileam melihat suatu cahaya yang sangat terang di depannya. Ada seorang malaikat Allah. Ia berdiri tepat di depan Bileam. Di tangannya ada sebuah pedang yang tajam. Wajahnya berkilat-kilat penuh kemarahan. "Oh, pantas keledaiku ketakutan," pikir Bileam. Ia pasti melihat malaikat itu. Bileam tersungkur di tanah sebagaimana yang dilakukan keledainya. Dia menutupi wajahnya. Ia gemetar dengan ketakutan. "Mengapa kau memukul keledaimu 3 kali?" Malaikat itu bertanya. Maka berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." "Tidak, engkau jangan pulang," jawab malaikat itu. "Kamu boleh pergi ke negeri Moab, tetapi engkau hanya berbicara apa yang Allah katakan kepadamu." Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan dia. Bileam bangun dan melanjutkan perjalanannya. Tak tuk tak tuk. Dan ketika Bileam pergi ke negeri Moab itu, Allah berbicara kepadanya untuk memberkati bangsa Israel. Kemudian Bileam memberkati bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, dari kisah tadi, Allah juga menginginkan kita agar kita taat kepadanya. Allah mengetahui jika kita melakukan sesuatu yang jahat atau salah. Karena itu Allah menegur kita. Apakah melalui seekor keledai? Tidak, tetapi Dia memberikan kepada kita ayah dan ibu dan juga guru-guru yang mereka mengatakan apa yang benar kepada kita. Mereka mengatakan kepada kita misalnya, "Jangan bermain dengan pisau yang tajam ini. Sekarang waktunya untuk pergi tidur. Rapikan mainanmu. Jangan bermain di jalan karena di sana banyak sekali mobil." Jika kita mendengar nasihat itu, apa yang akan kita lakukan? Kita menjawab, "Ya ayah," atau "Baik ibu," "Ya bu guru," "Ya pak guru," dan melakukan apa yang telah mereka katakan.
kita perbuat apa yang baik.